kekuatan iman ini melaksanakan hati kita kaum muslimin diberikan kemudian hati kita semua. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita setiap Ahad pagi. Sedianya pada hari ini pada Ustaz Fatih dari keterangan Ustaz Irfan dengan tema yang mungkin yang disampaikan oleh Ustaz. Selawat kita bersama-sama baginda tujuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, para tabi'in dan tabi'in semuanya, segala umat Islam hingga yaumil akhir. Semoga kita sama-sama menjadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Insyaallah. Sebelum memulai tadi kita bersama-sama melepaskan nafas basmalah untuk berdoa kajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. Yang saya hormati para jamaah Masjid Safatul Marwah, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang saya hormati sesepuh, para orang tua yang senantiasa hadir membersamai kita di Masjid Safatul Marwah. Mudah-mudahan semua menjadi contoh ya sebagai orang tua, juga sebagai suri tauladan untuk kami yang masih muda. Dan mudah-mudahan kita yang hadir selalu diberikan kesehatan wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keberkahan panjang umur dan juga berkah hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, yakni Ahad, yang seharusnya kawan saya Ustaz Fadilah, beliau berhalangan hadir, kemudian digantikan dengan saya. Kita bisa mengikuti kajian sebagaimana biasa. Juga pada saat ini karena memang bukan kajiannya, maka di tafsir Yasin itu adanya di Jumat di Ahad ketiga ya. Nah, ini kita bawakan satu kitab tasawuf atau kitab yang menjelaskan hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya termuat maqalah-maqalah dan juga asar perkataan para sahabat dan juga hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama kitabnya adalah Nasaihul Ibad, yakni mempunyai makna nasihat untuk para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hari Jumat ketiga itu dikaji di kaum ibu-ibu, di majelis ta'lim ibu-ibu di sini Safatul Marwah, nama kitabnya ini yang kita kaji. Nah, kali ini di sini dikatakan kita bawakan satu hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara, 4 perhiasan, 4 benda berharga di tubuh manusia. Ya, maksud 4 perhiasan adalah wahia libasut tabi'ah, yakni ada 4 sifat manusia yang menjadi sifat terbaik di dalam diri manusia. Yuziluha
arba'atu asya'a. Sifat terbaik ini, 4 mutiara ini yang ada di diri manusia bisa hilang dengan 4 perkara. Jadi kita judulnya 4:4 ini ya. Jadi ada di diri manusia 4 mutiara, nanti pun akan hilang 4 perkara tersebut dengan 4 sifat, 4 perkara. Setiap orang ingin mempunyai perhiasan, benar ya Pak ya? Ingin mempunyai mutiara. Ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling agung, ciptaan Allah yang paling mulia. Dalilnya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan, dengan sesempurnanya penciptaan. Maka kalimat dalam ayat tadi memakai huruf qad, ya. Kalau kita ibu atau bapak pernah mendengar kajian retorika bahasa Arab, ketika huruf qad masuk ke dalam kalimat fi'il madhi, maka maknanya sungguh. Ya, seperti laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan. Jadi sungguh ya. Nah, ini di sini laqad khalaqnal, udah qad pakai lam. Nah, itu yakin dan sungguh pasti sempurna Allah ciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Ya. Maka antara makhluk yang lain yang paling utama adalah manusia. Karena apa lebih mulia manusia dengan malaikat? Lebih mulia manusia. Kalau malaikat mah imannya yazidu wala yazidu wala yanqusu. Tidak naik, tidak turun. Stabil. Kalau baca tasbih saja sampai datangnya hari kiamat. Ya. Kalau manusia yazidu wa yanqusu, kadang naik kadang turun. Ketika ia naik bisa melebihi malaikat kemuliaannya, ketika ia turun mohon maaf bisa lebih hina daripada binatang, ya. Kalau binatang mah maling kebun orang hanya pohonannya doang yang dimakan, tapi kalau manusia sudah masuk kebun orang sama tanah-tanahnya dimeterin, bukan pohonannya doang yang diambil, ya. Tanahnya dijual, orangnya dibunuh. Nah, berarti kan itu disebutnya yazidu wa yanqusu, kadang naik kadang turun. Maka manusia dibentuk oleh Allah Ta'ala dengan sempurnanya bentuk, dengan sebaik-baiknya penciptaan. Nabi telah kabarkan bahwa di diri manusia ada 4 mutiara, 4 sifat yang berharga, yang mana 4 sifat ini akan hilang dengan 4 sifat juga. Yang pertama adalah ammal jawahiru fal aqlu. Adapun dari 4 sifat yang ada di diri manusia, sifat yang mulia atau 4 permata yang ada di diri manusia, yang pertama adalah al-aqlu, yaitu akal, ya. Akal menjadi mutiara permata dalam diri manusia. Apa itu akal? Nah, di sini dijelaskan oleh penyusun kitab, wa huwa jauharun ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'alliqan bi badanil insan. Akal adalah merupakan satu permata ruhani yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala yang berkaitan bi badnil insan, dengan tubuh manusia. Al-akal. Di mana akal adanya? Di kepala. Orang kalau cubit tangannya nggak marah mungkin ya, tapi kalau udah kepalanya dipegang, waduh, ini urusan mahkota, ini mahal ya. Pak Haji naik pergi haji
berubah kan? Nah, pala. Jadi akal itu adanya di atas ya, mulia. Sehingga ilmu ditaruhnya sebelum nyerap ke dalam hati adanya di mana dulu? Di akal ya. Li'annal aqla manba'ul ilm. Sesungguhnya akal itu mewadahi ilmu itu wadahnya di dalam akal. Setelah masuk ke akal diserap masuklah ke dalam hati yang disebut ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu sudah manfaat, adanya sudah bukan di akal lagi, sudah nyerap ke dalam hati. Maka akal ini dijaga ya. Maka kalau kita ada kajian-kajian fikih yang disusun Muhammad Abdu ya, itu ada menjaga kehormatan akal dengan tidak meminum minuman keras ya. Karena kehormatan manusia di kepala ya, akal. Maka wajar Islam melarang haram meminum khamr karena bisa merusak akal. Berarti Islam menjaga kehormatan manusia sehingga dilaranglah itu minum khamr ya. Semuanya yang merusak kepada akal menjadi haram, termasuk sabu-sabu, termasuk pil ekstasi. Walaupun dalam Quran tidak ada dalilnya dilarang atau haram meminum itu, tapi ada di dalam hadis, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan haram. Ketika orang minum itu mabuk ya, berapa banyak korbannya? Mobil ugal-ugalan gara-gara minum. Wah, itu dampak negatifnya luar biasa karena tidak menjaga akal tadi. Maka akal merupakan permata yang ada di diri manusia. Akal akan bisa hilang dengan satu sifat. Di sini dikatakan fal ghadabu yuzilul akal. Marah bisa menjadi hilang akal. Maksudnya, jadi akal adalah permata dalam diri kita. Akal tidak berfungsi ketika manusia sedang marah-marah. Ya. Jadi ini Nabi sudah katakan, kalau orang sedang marah, maka pikirannya di bawah, yang menguasai adalah nafsu. Coba orang lagi marah-marah kita tanya, Pak, rukun Islam ada berapa? Kita yang dibanting. Orang lagi marah-marah, karena apa? Akalnya nggak berfungsi. Ya, orang lagi marah-marah lewat, kita tanya alamat, marah dia nggak bakal jawab. Karena apa? Karena yang menguasai pada saat itu bukan akal, adalah nafsu. Maka akal ini tadi bisa hilang. Maksudnya pada saat itu tidak berfungsi itu dengan marah. Disebut di sini fal ghadabu yuzilul akal. Marah bisa menyebabkan hilangnya akal. Ya, maksudnya bukan gila, hilang akal itu artinya tidak berfungsi akalnya pada saat itu, pada saat marah. Maka Nabi katakan ya, jangan ittaqul ghadab, harus takutlah kau dengan marah. Ya, wala taghdab fala taghdab salasa miraran. Nabi sampai 3 kali bilang jangan marah kau, jangan marah, jangan marah. Karena marah adalah sumber dari segala penyakit. Awalnya dari marah, dari kesel, dari nggak seneng, lama naik kemana? Naik dari marah mulai benci. Orang dari marah terus kesel, marah tuh maksudnya sama orang nggak seneng gara-gara dari marah, naik kepada benci. Setelah benci kesananya terus penyakitnya namanya hasad, dengki. Pokoknya awalnya dari marah. Maka Nabi katakan akal itu bisa hilang dengan marah. Ya, wa huwa nurun fil qalbi yu'rafu bihil aql wal batil. Ya. Akal itu cahaya dalam hati yang bisa membedakan antara hak dan batil. Ketika orang sudah bisa membedakan itu, berarti dia berakal. Kalau nggak bisa bedain, berarti
nggak berakal. Nah, maka syarat sah puasa kalau kita melebar bahasannya di dalam fikih dikatakan syarat yang pertama Islam, yang kedua setelah balik berakal, ya. Orang bisa sah puasanya ketika ia berakal. Maka kalau nggak mau puasa berarti jangan berakal. Nggak mau puasa atau nggak apa-apa, yang penting gila dulu syaratnya. Kan kalau orang gila mah nggak wajib puasa karena nggak termasuk syarat orang yang wajib berpuasa berakal, ya gitu. Bismillah. Yang kedua, biar cepet ya Pak ya. Soalnya udah ini juga ya, ngantuk ya. Yang kedua, Nabi katakan yang ada pada diri manusia salah satu mutiara yang kedua adalah, mana ini saya cari dulu. Waddin, agama. Seseorang bisa mulia ketika ia mempunyai agama. Entah apa itu agamanya. Yang jelas dia memeluk agama. Tapi di sini dalam rangkaian syariat, maka yang dimaksud dengan din adalah agama Islam. Bisa mulia dalam diri manusia ketika ia beragama Islam. Agama bisa hilang, ya. Agama bisa hilang dengan adanya wal hasadu yuziduddin, dengan hasad, dengan dengki tadi saya katakan, ya. Apa itu hasad? Wa huwa tamanni zawali ni'matil ghair, ya. Jadi kita ngajinya itu sesuai ta'rif ya Pak ya. Jadi bukan kata saya nggak pernah katakan itu. Jadi hasad itu adalah keinginan seseorang ketika seseorang itu dapat nikmat, maka ia ingin nikmat itu hilang darinya. Itu hasad namanya. Orang dapat nikmat, kita pengen, aduh enak amat itu dia dapat nikmat begitu, mudah-mudahan aja hilang nanti mobilnya. Tuh hasad namanya. Ta'rifnya tamanni zawali ni'matil ghair, berharap supaya nikmat pada seseorang tersebut hilang darinya. Itu namanya hasad, ya. Aduh bagus amat itu motornya, mudah-mudahan aja ntar pada rusak. Tuh begitu, itu hasad namanya. Kalau di film dulu, di film-film dicontohin sama siapa itu yang pecinya tinggi, ada tuh di film tuh dulu. Hanya contoh doang itu mah, Bang Madit apa siapa. Itu hasad. Agama bisa hilang dengan adanya sifat hasadnya. Artinya syariat apapun yang diatur dalam agama akan ditabrak karena dengan adanya hasad tadi, ya. Bagaimana caranya hilang, bagaimana supaya dia tidak naik derajat, bagaimana, wah pokoknya dihalangi, nggak dikasih kesempatan untuk hidup enak, nggak dikasih kesempatan untuk bahagia, atau nggak dikasih kesempatan untuk maju, ya, dalam bersosial, maka disebut hasad. Orang yang hasad maka tidak ada lagi aturan agama yang dipakai olehnya, maka hilang tuh permatanya, yang padahal permata tersebut udah diatur oleh agama, ya. Itu yang kedua. Maka Nabi pernah ada dalam satu riwayat katakan kepada Muawiyah, ya, Nabi sabdakan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hataba. Rawahu Abu Daud. Jadi Imam Abu Daud, hadis ini diriwayatkan, Nabi sabdakan bahwasanya hati-hatilah kalian dengan hasad. Hasud itu, dengki itu seperti kayu dibakar, dimakan oleh api. Habis enggak? Halo? Habis ya? Habis. Berarti
amalan-amalan yang ia lakukan, kebaikan-kebaikan yang telah ia berikan, yang telah ia amalkan, bisa habis dengan adanya sifat hasad. Ini tidak hanya di orang, mohon maaf, kalangan awam, di kalangan juga orang-orang yang berilmu. Jangan katakan ia bersih hatinya, semua dalam rangka belajar. Para ustadz bahkan dalam kitab apa saya lupa dikatakan, hasud yang paling parah itu terjadinya di para ulama. Kalau kita mungkin orang awam hasud dia tentang harta, biarin nanti juga dia hilang tuh, ntar juga rumahnya rusak umpama. Tapi kalau ulama, kalau sudah hasud, ilmu yang dihasudin, mudah-mudahan ilmunya nggak bermanfaat. Hasud tentang ilmu lebih parah lagi, ya. Maka jangan disangka ulama itu orang-orang baik saja, tapi terkait hati, oh ya, pintar dalam hadis, pintar dalam cakap, pintar dalam bahasa Arab dan juga tahfiz Quran, tapi dalam hati nggak semuanya bisa, ya. Maka kita dilatih dengan kitab-kitab tasawuf untuk membersihkan radzailil qulub, penyakit-penyakit hati, ya. Kita juga dalam rangka belajar, tidak ada menggurui dan mengajarkan, sama-sama belajar, kita hilangkan itu sedikit-sedikit, ya. Karena apa? Ya'kulul hasanati kama takulun narul hatoba. Itu bisa ngabisin kebaikan yang kita sudah rawat dari dulu, dari muda, dipupuk dengan rajin sholat tahajud, sholat sunnah, sodakoh tidak berhenti, tapi hatinya, kalau mohon maaf ya, kalau kata orang Semanan, hatinya berbulu. Tahu nggak berbulu? Itu nggak bakal beres, udah nggak nikmat, ya. Walaupun rajin ke masjid, punten ini emang harus dikatakan, ya, beginilah hukum. Walaupun rajin, walaupun ini, tapi kalau itu masih ada, udah nggak nikmat, ya, nggak bakal nikmat, karena bakal habis nanti. Ya'kulul hasanati, seperti kayu bakar, ya, kayu yang dibakar oleh api akan habis, tinggal debu doang. Itu hadis riwayat Imam Abu Daud, ya. Tadi yang pertama, permata manusia apa? Akal. Akal bisa hilang dengan sifat marah. Yang kedua, permata dalam diri manusia, manusia tersebut beragama. Agama bisa hilang dengan hasud. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga di sini dikatakan, ya, ini hilang-hilangan terus, kemana sambungannya ini? Semuanya ada berapa tadi? Semuanya 4. Begini kalau kita ngaji dadakan, ya. Saya belum lihat, tiba-tiba, ya, kitabnya baru pula nih, baru pesan dari Pak Agus, ya, kitab saya hilang itu. Yang ketiga, ada nih. Permata yang ada di diri manusia yang ketiga adalah al-haya. Apa itu haya? Apa? Malu. Manusia ketika punya sifat malu, berarti dia punya permata dalam dirinya, ya. Sifat malu. Maka dalam kitab Barjanzi, ibu-ibu mungkin hafal, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu, ya. Nabi adalah orang yang paling sangat dan sangat malu, pemalu, ya. Beda tipis sih sama kita. Nabi mah sangat malu, kalau kita makan itu doang. Nah, itu disebut di sini permata manusia yang ketiga adalah ketika manusia tersebut mempunyai sifat malu. Kalau dulu mohon maaf, setan itu mungkin, ya, adanya di kampung doang,
Kalau dulu, kalau cerita nenek saya Pak, adanya di tempat-tempat pohon besar, di batu-batu besar ya, di goa itu setan itu di situ. Kemudian ceritanya ini setan mau apa namanya? Hijrah ke kota A, kata dia begitu. Sama bosnya bilang, "Bos, kita pindah ke kota, mau ngapain? Kita mau ini aja," katanya, beranak pinak di kota. Pindah ke Tangerang ceritanya tuh setan. Begitu mau menggoda orang-orang manusia yang di Tangerang, setannya nggak kuat. Kata setan, "Bos, ayo kita balik lagi dah ke kampung." "Emang apa?" kata bosnya. "Saya udah nggak kuat. Saya aja," kata setan nih, "yang menggoda pakai baju kurung." Kan setan mah pakai baju kurung panjang ya, pakai gamis gitu, dia mah pakai baju putih, pakai pocong, rapilah, ketutup auratnya. "Emang apa mau pindah lagi ke kampung? Saya nggak berani, saya aja yang goda pakai baju kurung. Sekarang manusia udah mau pada telanjang, agak berani dia balik lagi. Parahan dia sama saya," kata dia begitu, kata setannya. Nah, akhirnya nggak jadi dia. Artinya sudah melebihi, tidak punya sifat malu. Mungkin kalau dulu kita lihat yang pakai celana pendek mana kecil doang. Sekarang mah ya ABG juga pakai baju adeknya umur 7 tahun dipakai ya. Maksud saya adalah nggak punya sifat malu. Nah, itu kehormatan ya. Kehormatan seseorang adalah sifat malu. Sifat malu atau permata ini yang ketiga bisa hilang. Yuzilul haya bittama. Sifat malu pada seseorang, permata yang ada di diri manusia yang ketiga ini, yaitu sifat malu, akan hilang bittama'u, dengan tamak. Apa itu tamak? Rakus. Disebutkan di sini ai rugbatu fi syai', demen, seneng sama segala sesuatu, pengen aja. Kalau orang kampung bilang apa ya, celamitan apa ya, careram, celamitan, maksudnya rakus, apa aja pengen ya, udah punya satu pengen dua, pengen tiga, udah ini pengen itu. Nah, disebutnya tamak namanya. Orang kalau udah punya sifat rakus, maka hilanglah sifat malunya ya. Mohon maaf, kok korupsi sudah ngambil, kenapa itu? Karena rakus, nggak puas. 1 juta gaji nggak puas 2 juta, pengennya banyak, diambil ya kan. Punya sifat tamak, maka malunya hilang, nggak ada rasa malu lagi ya. Itu rakus begitu, tamak namanya. Pengen apa aja pengen ya. Sifat rakus bakal ngilangin rasa malu ya. Yang keberapa nih? 4. Permata yang ada di diri manusia yang keempat adalah al-amal salihah, yaitu amal solih, amal kebaikan, amal kebajikan ya. Setiap orang punya amal soleh ya, yang ia lakukan semua bernilai pahala. Yang penting dalam rangka, dalam konsep hatinya, niatnya dengan ikhlas. Kita sama-sama belajar ikhlas ya. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Tapi insya Allah sedikit-sedikit, zira'an min zira'in ya. 1 meter 2 meter, terus artinya selangkah 2 langkah, lama-lama menjadi ikhlas. Amal soleh yang kita lakukan selama ini itu merupakan permata dalam diri kita, perhiasan dalam diri kita, karena nanti akan ditimbang di yaumil mizan amal-amal kebaikan itu ya. Semua yang dilakukan lillah, karena Allah, fillah, di jalan Allah, dan diakhiri dengan mardhatillah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal saleh ya. Di sini dikatakan wal ghibatu bi kasril ghain ay yadhkura syakhsun ma sawil insan fi ghaibati wa hiya fihi wa in lam takun fihi fa hiya buhtanun wa in wajahu biha fa huwa syatmun. Amal saleh yang merupakan permata bisa hilang
dengan adanya bil ghibah, atau dengan kalimat lain wal ghibatu yuzilu amal saleh. Amal saleh akan hilang yang merupakan permata di diri kita dengan adanya ghibah. Apa itu ghibah? Di sini dikasih tafsir, dikasih penjelasan atau definisi. Ghibah adalah wahiya fihi wa in lam takun fihi fahiya buhtanun wa in wajahahu biha fahuwa syatmun. Ya. Ghibah adalah seseorang manusia yang menceritakan watak seseorang di waktu seseorang itu tidak ada. Kalau orangnya ada, namanya ngobrol itu mah, ini mah orangnya nggak ada, ghibah namanya. Dan diceritakannya itu benar pada orang tersebut. Ceritanya mah benar, nggak salah, tapi orangnya nggak ada nih. Kita lagi ngomongin aja enak banget. Disebutnya kalau orang kita bilang ngerujak ludah. Enak banget ngalor ngidul terus ngobrol sampai lupa, udah tahu-tahu maghrib aja. Kalau benar namanya ghibah, dan kalau salah atau bohong itu disebutnya fitnah, ya. Berarti parah ya. Padahal benar yang kita ucapkan, yang kita ceritakan itu namanya ghibah, ngomongin orang. Tapi kalau yang kita omongin itu tidak benar, maka disebut fitnah. Nah, ghibah itu tadi bakal bisa menghabiskan amal-amal soleh kita, ya. Amal solehnya banyak. Maka saya ingat dulu waktu kajian dalam kitab namanya apa namanya kitabnya, saya lupa. Itu di situ dikatakan ulama tasawuf sudah puasa selama bertahun-tahun. Setiap ia apa disebutnya puasa wisal, puasa dahr, ya. Kalau puasa dahr itu walaupun ayam tasyrik tetap boleh, yang penting dia wisol, nyambung. Seperti Abuya, ya. Di jamaah khuruj pun ada, saya ngobrol pernah wisol 2 tahun. Yang penting wisol walaupun ayam tasyrik, tapi yang bagus mah jangan dipakai ayam tasyrik hari-hari tasyrik. Nah, seperti di Abuya Cidahu apa namanya? Buya Dimyati, putranya Abuya Muhtadi sudah 40 tahun nyambung terus. 40 tahun puasa terus nyambung sampai 40 tahun. Nah, ada ulama tasawuf ini puasa, ya. Ketika ia puasa sehari, 2 hari, 3 hari, terus tahun, 2 tahun. Ini masalah ghibah, ya. Masalah habis amal solehnya. Dia merasa apa namanya diuji. Memang namanya wali nggak ketahuan. Dia apa namanya dagang di pasar, sedang melayani, tiba-tiba banyak minta-minta apa disebutnya tuh? Ya orang masakin gitu, kaum miskin. Kemudian sering tidur di meja syekh ini. Tidur. Kemudian pada saat bulan puasa tidurnya mungkin agak lama di meja dagangan ulama ini. Kemudian ditanya, "Kenapa ente tiap saya kesini kalau siang tidur aja?" Dia jawab, "Saya puasa, saya lemas, saya nggak kuat." Ya. Di hati saya ini ngomong, "Emang lu baru berapa lama sih puasa?" Gitu bahasa kita mah. Gua mau udah tahunan juga nggak ngeluh. Baru gerentes begitu doang tuh rasanya, karena ada mau mengungguli, ya. Amal ibadah dia emang baru berapa sih, segitu aja udah capek, baru merasa begitu doang, itu yuzilu amal soleh, hilang amal-amal kebaikan itu Pak ulama tadi. Itu ada sedikit rasa pengen di alam artinya. Apalagi kalau ghibah mah, maksud saya begitu, afal tabdil nih. Kalau ghibah mah jelas diucapkan. Kalau tadi megerentes doang di hati, ini mah diucapkan. Ngomongin kejelekan orang, maka bisa menghabiskan amal-amal sholih, ya. Karena apa? Itu martabat atau harkat atau mutiara di diri orang, ya. Kebaikan orang atau keburukan orang tidak boleh diobrolin,
Apalagi kalau sudah meninggal, menjadi berat azabnya, ya. Kalau udah meninggal diomongin begini-begini. Tapi kalau dalam fikih, ini kan tadi saya bilang konteksnya tasawuf fikih mah fleksibel. Kalau dia yang diomonginnya kebaikan, kemudian dicontohlah sama orang-orang di situ. Oh, dulu seperti almarhum begini-begini rajin sholatnya ke masjid. Dicontoh nih. Bagus kalau dalam fikih. Ya, jadi ini nggak mutlak. Mungkin takutnya bapak-bapak ibu-ibu pernah dengar gimana cerita kata para ulama begini, ternyata kok nggak sesuai. Nah, kalau di sini saya katakan kitab tasawuf ini mah udah ibarat ini mah udah kelas tinggi ya. Makanya kajian-kajian kitab tasawuf itu klasik, lebih mengarah kepada hati. Kalau menurut fikih boleh ngomongin orang, boleh. Yang penting omongan tersebut menjadi nantinya giroh untuk orang ibadah, lebih semangat lagi. Oh, dulu mah almarhum itu nyumbang masjid mah 30 juta. Enti mau nyumbang enggak? Omongan apa? Kebaikan orang kan diomong tuh. Supaya dia mau buat nyumbang, diomongin dulu kebaikan itu. Boleh itu mah kalau dalam fikih. Tapi tasawuf mah enggak begitu. Kalau emang udah ghibah enggak boleh aja. Seperti contoh ria di tasawuf enggak boleh. Ya, pengen di alam sama orang. Tapi boleh dalam fikih. Maksudnya ketika bangun satu madrasah atau satu pesantren, tempat tersebut nggak jadi-jadi, kita omongin, gua mau udah ngasih 40 juta, lu mana ngasih enggak? Kan kita ria tuh, ngalem diri kita sendiri. Boleh kalau dalam fikih, tapi mutlak dalam tasawuf mah nggak boleh begitu. Ya. Nah, itu yang keempat, amal soleh, amal kebaikan Bapak Ibu semua yang kita lakukan akan hilang, akan habis, akan binasa dengan adanya ghibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita kebaikan, hati kita dipenuhi dengan cahaya-cahaya ilmu, hati kita dipenuhi dengan kalimat-kalimat baik. Kita sama-sama belajar hendak kapan kita mau merubah hati ini, karena memang bukan para asatid, bukan ulama saja, bukan orang-orang awam saja, di ulama pun sama. Yang namanya hati mah tidak bisa dipatok dengan kemuliaan seseorang, karena mulianya itu dengan takwa. Takwa bisa diukir, bisa dibentuk dengan hati-hati yang selamat, disebutnya biqalbin salim, hati-hati yang selamat. Ya, kita mungkin di usia-usia sudah sepuh, mohon maaf, kita amal ibadah sudah banyak, ya, amin. Amal ibadahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kebaikan Bapak Ibu yang wajib, yang sunnah, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang terbaik sekarang menghiasi amal ibadah tersebut dengan punya hati yang baik, hati yang elok, hati yang indah, ya. Kalau hati itu baik, ngelihat orang di bawah seumuran kita merasa kita paling banyak dosa, dia mah baru lahir, dia mah dosanya dikit. Jadi rumah sakit kita ngeragap diri. Ngelihat yang lebih tua, yang tua mah udah banyak ibadah, kita mah masih muda. Jadi nanti hati itu lemas kalau begitu. Oh, dia mah udah usia sepuh, udah 80, saya mah masih muda, baru 20 tahun. Amalnya banyakan dia. Kita salim sama beliau, kita takzim. Itu nanti bagus yang begitu tuh, ya. Berakhlak mulia. Ngelihat preman, dia mah preman juga karena kagak paham, belum dapat hidayah. Saya mau udah dapat hidayah segini lumayan, mau ke masjid, mungkin dia belum dapat hidayah, jadi sayang sama orang nggak baik, kan begitu. Nah, itu udah ranahnya, udah tasawuf, itu mah sulit memang. Tapi kita bisa belajar pelan-pelan sehingga memandang diri orang besar, memandang diri sendiri kecil, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dia akan mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena telah memuliakan orang-orang yang memang Allah muliakan. Ya, insyaallah. Dan juga kita di sini kita tutup dengan, kita akhiri dengan doa, ya. Tadi juga sudah kita bahas ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi jaga hati, ya, tidak hasud, tidak dengki, tidak tamak tadi, ya, tidak juga punya rasa malu, dia punya malunya dijaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islam kita di akhir zaman ini, ya, karena itulah pegangan kita. Sebaik-baiknya tempat di akhir zaman
ulama katakan yang terkonfirmasi dari hadis Nabi, saya lupa riwayatnya, adalah hanya dua tempat. Satu masjid, kedua majelis taklim. Tempat akhir zaman yang paling baik atau jihad bagi orang muslim yang terbaik selain daripada melaksanakan kewajiban, yang kedua adalah taklim, belajar. Karena dengan belajar bisa membuka jendela dunia, akan terbuka semua wawasan. Dulu waktu saya belum paham belajar ya, hanya di pondok saja, seperti apa Pak Yurnalis, seperti katak dalam tempurung, taunya segitu doang. Yang kita pahami kitab-kitab yang kita sudah muhit, memang banyak kitabnya selemari, tapi ternyata nggak cukup keilmuan segitu. Pas kita sudah belajar di kampus, kita belajar di daerah-daerah terpencil, hati semakin luas. Oh, seperti ini kehidupan. Kita tahu jadinya, tidak merasa paling benar. Karena apa? Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin bodoh. Aslinya semakin bodoh, masih banyak yang belum kita tahu. Nah itulah, jadi kewawasan kita bisa bertambah dengan kita taklim, belajar ilmu agama. Alhamdulillah di DKM setiap Ahad pagi diadakan taklim ya. Kita akhiri dengan doa, mungkin kalau dilempar pertanyaan juga udah nggak bakal ada yang nanya ya. Iya, maksudnya biar selesai semua, kita tutup doa aja bareng-bareng. Mudah-mudahan diaminkan oleh para bapak dan ibu, menjadi satu wasilah diijabahnya doa kita semua. Amin. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa alihi al-kiram ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin alaihimus salatu wassalamu syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا أرحم الراحمين اقضي حوائجنا الدنيوية وأخروية ووفقنا لإصلاح النية بجاه سيدنا محمد خير البرية وأهل بيته ذوي النفوس الزكية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا إننا نتوسل إليك بتلاوة كلامك الكريم
وبذكر أسمائك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبمشايخنا في الدين انصرح لنا صدورنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا يا رزاق يا فتاه يا عليم فاتنا سؤالنا يا الله فاتنا سؤالنا يا الله فاتنا سؤالنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم